Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, wisdom. Kearifan tersimpan dalam puisi. Ini serial kuliah singkat, kultum, kuliah 7 menit. Kita menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita menggali penyair Nurjami. Ia hidup di Persia di tahun 1414 dan 1492. Kita kutip puisinya dari bukunya yang terkenal Yusuf and Zulaikha. Ini kutipannya. Mereka yang hanya hidup dari roti akan mudah dikalahkan, akan mudah ditaklukkan dengan penderitaan. Ini renungan yang luar biasa bahwa mereka yang hanya hidup dari roti ini katakan simbol dari kenyamanan ekonomi. Jadi mereka yang orientasinya hanya pada kenyamanan ekonomi, mereka termasuk orang-orang yang akan mudah dikalahkan oleh tekanan penderitaan. Apa makna lain dari kutipan ini? Apa kearifan dari kutipan ini? Kita gali dulu secara singkat riwayat hidup Nurjami. Karena selalu kita katakan puisi adalah endapan batin sang penyair. Dari hidup sang penyair kita akan temukan sesuatu untuk menafsir puisinya. Nurjami sama seperti penyair zamannya, ia tak hanya ahli puisi, ia juga mendalami filsafat, ia mendalami teologi, bahkan juga dikenal ia ahli ilmu alam, ia ahli matematika. Ia datang dari kalangan terpelajar, ayahnya sendiri seorang sufi, adiknya seorang pemusik, dan di masa hidupnya Nurjami sudah dikenal. Ini beda dengan misalnya Farid Uddin Attar. Farid Uddin Attar juga seorang sufi besar, tapi kita tahu di masa hidupnya Farid tak dikenal. Bahkan 100 tahun setelah kematiannya, Farid juga belum dikenal. Ia baru dikenal setelah Rumi menyatakan Farid ini adalah inspiratornya. Tapi Nurjami di eranya, di masa hidupnya, ia sudah sangat dikenal. Itu terlihat ketika ia wafat. Begitu banyak yang datang, termasuk pemakamannya dihadiri oleh Prince of Herat. Ini pemimpin politik yang berkuasa di zaman itu. Bahkan ia pun hadir untuk mengantarkan Nurjami pada pemakamannya. Karena ia terkenal, banyak sekali murid datang padanya ingin belajar. Nah, ini yang unik dari Nurjami. Cara ia menseleksi muridnya. Ia akan eksplor, ia akan tanya apakah muridnya pernah merasakan jatuh cinta. Yang belum ia katakan, kalian pergi dulu dari sini, rasakan dulu itu jatuh cinta, rasakan dulu itu bagaimana mencintai. Setelah itu dapat pengalaman itu, kembalilah ke sini, kita kembali belajar bersama. Ternyata bagi Nurjami, pengalaman mencintai itu hal yang sangat penting sekali bagi seseorang yang ingin sampai pada kearifan. Karena dengan pengalaman cinta itulah ia terbuka matanya bahwa hidup ini tidak hanya ada pesona roti, tidak hanya ada kenyamanan ekonomi. Bagi mereka yang tahu pesona cinta, ia bisa terbang lebih jauh lagi dan akan tahan penderitaan. Karena kekuatan cinta itulah yang akan menjadi hal yang membuatnya mendapatkan makna. Jadi kita lihat dari cara hidup Nurjami ini, bahwa Nurjami memang menghayati itu bagi ia, mereka yang hanya hidup dari roti, yang hanya nyaman dengan ketenangan ekonomi, tak akan pernah bisa melangkah lebih jauh lagi, tak akan pernah tahan penderitaan. Untuk tahan pada penderitaan, kau butuhkan kesadaran lain. Dan itu hanya kau bisa dapatkan setelah kau alami pengalaman cinta. Nah, bagaimana kita melihat konteks puisi Nurjami ini dalam kehidupan sekarang?
siapa yang bisa menjadi contoh dari fenomena ini, kita pun teringat Malala Yousafzai. Ini Malala Yousafzai ini penerima Nobel perdamaian paling muda dalam sejarah. Ia dari Pakistan, usianya baru 17 tahun ketika ia dapatkan Nobel itu. Malala, ia hidup berkecukupan. Ayahnya seorang aktivis pendidikan, mereka punya sekolah. Tak ada masalah dengan roti, dengan kenyamanan ekonomi saat itu. Tapi ada yang menggelisahkan Malala, karena tiba-tiba ia melihat bocah-bocah gadis dilarang bersekolah di sekolah umum oleh gerakan Taliban. Di Taliban ada gerakan yang konservatif, yang keras sekali, yang menyatakan secara keras sekali anak-anak gadis, bocah-bocah gadis tempatnya belajar agama di rumah. Tidak boleh mereka sekolah umum di sekolah umum. Tidak boleh mengalami pendidikan di luar agama di sekolah umum. Malala waktu itu masih belasan tahun umurnya. Ia melawan ini, si bocah ini, dan ia menuliskan perlawanannya dalam blog. Nah, itu hebatnya Malala. Dengan internet itu akibatnya tulisannya dibaca oleh BBC, dibaca oleh New York Times, dan dibuatkanlah itu kisah-kisah tentang seorang gadis di Pakistan sana yang melawan gerakan keras sekali Taliban dan mengampanyekan perlunya anak-anak wanita untuk sekolah. Taliban marah sehingga pada satu waktu tahun 2012, Malala masih berusia 15 tahun. Ia sedang berada dalam bis kota, ditembak ia oleh Taliban bersama beberapa gadis lainnya, dan Malala pun sekarat. Ia hampir mati. Ia akhirnya diselamatkan dengan berbagai teknik teknologi kedokteran modern, dan ia selamat. Apa yang terjadi kemudian? Jika Malala hanya puas dengan kenyamanan ekonomi saja, ia akan mudah ditaklukkan. Ia akan menyerah. Ia pernah ditembak, hampir mati. Apalagi mau dicari sama dia? Tapi yang terjadi sebaliknya, bagi ia tak cukup hanya kenyamanan roti, ia tak hanya mau hidup dari roti, ada hal lain di luar sana, passion dia untuk mengajak anak-anak kembali bersekolah, anak-anak gadis. Ia pun berkampanye secara lebih hebat lagi, dan ia katakan tentang Taliban itu, Taliban ini adalah sebuah tradisi saja, ia tak datang dari surga, ia bukan dari Tuhan, ia dari tradisi, karena tradisi kitalah yang membuatnya, dan kita pula yang mengubahnya. Itu yang Malala katakan, dan dia terus berkampanye, mengambil risiko dengan hidupnya, dan kita melihat seorang gadis yang tak mudah ditaklukkan. Bahkan ketika peluru sudah sampai di kepalanya, ia tak mudah ditaklukkan, karena bagi dia, hidup ini lebih dari sekedar roti, lebih dari sekedar kenyamanan ekonomi. Itulah pesona, itulah berkah, itulah kearifan yang kita dapatkan dari puisi Nurjami, yang ia katakan bahkan kepada murid-muridnya, bagi kalian yang belum pernah merasakan pesona cinta, bagaimana mencintai, kalian akan terbatas pada pesona roti saja, terbatas hanya pada kenyamanan ekonomi saja. Padahal di luar sana begitu banyak keindahan dan makna yang bisa kau dapatkan dengan cinta itu, dengan passion itu, dengan panggilan hidup itu, sehingga kau tak mudah ditaklukkan. Inilah hikmah dari Nurjami. Sampai jumpa.